Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis data dengan cara transformasi. Yang pertama yaitu transformasi angkatan. Transformasi angkatan dilakukan dengan membentuk angkatan yang memenuhi anggapan yang digunakan dalam statistik inferensi sehingga diperoleh angkatan yang berdistribusi normal. Untuk angkatan yang memiliki puncak tunggal dan tidak simetris, kita buat simetris agar mendekati distribusi normal. Transformasi yang unggul. Transformasi itu memiliki pengaruh yang berbeda untuk angkatan yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan beberapa transformasi untuk menemukan transformasi mana yang unggul. Untuk angkatan yang menjurai ke atas, kita bisa menggunakan transformasi akar pangkat 2, logaritma, dan akar kebalikan negatif. Kemudian untuk angkatan yang menjurai ke bawah, kita bisa menggunakan X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, ataupun pangkat lain yang merupakan transformasi yang sesuai. Kemudian untuk transformasi satu angkatan. Tujuan transformasi adalah untuk membuat sedekat mungkin dengan bentuk distribusi normal standar, yaitu berpuncak tunggal, simetri, dan mengecil dengan mulus di kedua sisinya. Tukey pada tahun 1977 memberikan informasi petunjuk pemilihan transformasi unggul yang disebut dengan tangga transformasi. Kita bisa melihat dari kotak untuk bentuk X tetap. Jika kita akan mengoreksi juraian ke bawah, kita gunakan X kuadrat, X pangkat 3, dan anti-log X. Jadi semakin ke kanan tangga transformasi, maka pengkoreksian juraian ke bawah itu juga semakin kuat. Kemudian dari bentuk X itu bentuk tetap, kemudian kita semakin ke kiri, itu log X, min 1 per X, min 1 per X kuadrat. Jadi itu kita gunakan untuk mengkoreksi juraian ke atas. Semakin ke kiri tangga transformasi, maka pengkoreksian juraian ke atas juga semakin kuat. Untuk menemukan transformasi yang unggul, perlu kita lakukan transformasi berkali-kali. Yang perlu dilakukan adalah melakukan transformasi untuk ringkasan 5 angka, kemudian kita mengamati diagram kotak dan titiknya. Bila transformasi tadi belum sesuai, maka kita mencoba transformasi yang lain untuk ringkasan 5 angka asli. Dan ini dilakukan seterusnya sampai didapatkan transformasi yang unggul. Setelah transformasi yang unggul atau sesuai tadi ditemukan, semua observasi kita hitung transformasinya. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi beberapa angkatan. Tujuan transformasi ini yaitu untuk menyamakan sebaran angkatannya. Nah, untuk mencari transformasi yang sesuai, kita dapat menyamakan sebarannya sebagai berikut. Pertama, apabila sebarannya naik bersama naiknya pusat, maka diperlukan transformasi yang membuat pusatnya menjadi lebih kecil. Misalnya transformasi akar X, log X, dan min 1 per X. Kedua, apabila sebarannya mengecil bersama naiknya pusat, maka diperlukan transformasi yang membuat pusatnya menjadi lebih besar. Misalnya transformasi X kuadrat dan transformasi X pangkat 3. Setelah mentransformasi beberapa angkatan tadi, kita hitung nisbah dari data hasil transformasi log X. Dapat dilihat rumus nisbah yaitu log DHI yang tinggi dikurangi log DHI yang rendah per log MD yang tinggi dikurangi log MD yang rendah, di mana DHI adalah sebaran tengah dengan rumus QA min QB, sedangkan MD yang dimaksud adalah nilai medianya, sehingga
Dari hasil nilai nisbah inilah kita dapat menentukan transformasi mana yang cocok. Selanjutnya adalah slide yang menampilkan langkah-langkah untuk menentukan transformasi setiap angkatan. Dapat dilihat di slide, terdapat 7 langkah. Pertama, yaitu membuat diagram batang dan daun. Kedua, membuat ringkasan 5 angka data awal beserta box plotnya. Ketiga, memilih transformasi yang cocok sesuai dari kondisi box plotnya, apakah ia menjurai ke atas atau ke bawah. Keempat, mentransformasikan setiap angkatan seperti yang tertera di slide dan seterusnya. Sampai yang terakhir yaitu memilih transformasi yang cocok setiap angkatan berdasarkan box plot data hasil transformasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah transformasi beberapa angkatan. Yang pertama, membuat box plot data awal. Kemudian transformasi beberapa angkatan tadi dengan transformasi yang tertera di slide. Ketiga, membuat ringkasan 5 angka data hasil transformasi. Keempat, periksa apakah ada pencilan dari data hasil transformasi tersebut. Kemudian, membuat box plot data hasil transformasi. Keenam, menghitung nilai nisbah dari data hasil transformasi. Yang terakhir, memilih transformasi yang unggul berdasarkan nilai nisbah. Berikut ini adalah data pengangguran Pulau Jawa tahun 2013 sampai tahun 2015. Di sini kami mengambil 45 data dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang masing-masing provinsi kami ambil data dari 15 kabupaten atau kota di 3 provinsi tersebut secara acak. Dari data sebelumnya atau data tingkat pengangguran se-Jawa, maka ada 2 kasus yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu menentukan transformasi yang cocok untuk masing-masing angkatan. Yang kedua, menentukan transformasi yang unggul dari beberapa angkatan di atas. Langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat diagram batang daun data sebelum dilakukannya transformasi. Dilihat dari angkatan 2013, 2014, dan juga 2015, tampak bahwa persebaran datanya tidak merata atau tidak simetris. Angkatan 2013 dan 2014, tampak datanya ini menumpuk di bagian atas. Sedangkan tahun 2015 tampak tidak teratur dan juga tidak seimbang. Sehingga ketiga angkatan ini tidak simetris dan terlihat lebih menjurai ke atas. Atau bisa juga dilihat dari ringkasan 5 angka. Ringkasan 5 angka ini dengan acuan yaitu nilai median. Ini adalah nilai minimum, ini adalah kuartil bawah, ini adalah nilai median, ini kuartil atas, dan juga ini nilai maksimum. Dari 5 ringkasan angka ini, maka bisa dibuat dengan bentuk diagram yang disebut dengan box plot atau diagram kotak dan titik. Ini adalah nilai minimum, garis ini adalah kuartil bawah, ini adalah nilai median, ini adalah kuartil atas, dan juga ini puncaknya adalah nilai maksimum. Angkatan 2013 terlihat bahwa garis tengah kotak ini berada hampir di tengah. Akan tetapi, perpanjangan whisker ini terlihat ada pencilan, sehingga menyebabkan angkatan tidak simetris dan juga lebih menjurai ke atas. Angkatan 2014 tampak bahwa garis tengah kotak ini jaraknya antara kuartil atas dengan median, kuartil bawah dengan median tidak sama, dan juga ada pencilan, sehingga menyebabkan distribusi tidak simetris dan menjurai ke atas. Sedangkan angkatan 2015 tampak bahwa tidak ada pencilan, akan tetapi jarak antara kuartil atas dengan median, kuartil bawah dengan median tidak sama, sehingga menyebabkan data ini tidak simetris.
maka harus dilakukannya transformasi. Dari ketiga angkatan diketahui bahwa transformasinya tidak simetris dan menjurai ke atas, sehingga transformasi yang cocok dilihat dari tangga transformasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka memilih antara log X, akar X, min seper akar X, atau bisa juga min seper X kuadrat. Kami menggunakan aplikasi software Minitab. Datanya setelah ditransformasi kurang lebih seperti ini. Ini angkatan 2013, ini angkatan 2014, ini angkatan 2015. Selanjutnya, berikut adalah ringkasan 5 angka dari data yang telah ditransformasi log X, akar X, dan min 1 per akar X dari masing-masing angkatan. Lanjut, berikut adalah diagram batang dan daun setelah ditransformasi. Dilihat dari persebaran datanya, angkatan 2013 menggunakan transformasi log X, datanya terpusat ke bawah. Sedangkan menggunakan transformasi akar X, data hampir merata persebarannya. Begitu juga di angkatan yang lainnya. Lebih detail jika dilihat dari diagram kotak dan titik atau box plot dari masing-masing angkatannya. Karena juraiannya terlihat lebih jelas, ada tidaknya pencilan juga terlihat dari bentuk box plot. Jadi, untuk melihat apakah sudah hampir mendekati simetris, bisa dilihat dari diagram batang daun atau box plotnya, tetapi paling mudah dilihat dari box plot. Terkadang juga penentuan apakah sudah mendekati simetris juga berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, karena penentuan ini bersifat subjektif. Transformasi yang cocok per angkatan. Dilihat dari box plot, awal data angkatan 2013, 2014, dan 2015 terlihat bahwa diagramnya lebih menjurai ke atas. Jadi transformasi yang cocok untuk menjurai ke atas adalah log X, akar X, atau min 1 per akar X. Karena setelah dilakukan transformasi per angkatan, baik dari hasil box plot, diagram batang daun maupun ringkasan 5 angka, dapat dilihat bahwa angkatan 2013 terlihat lebih cocok menggunakan transformasi akar X karena jarak median dengan QA hampir sama dengan jarak median dengan QB. Juraian garisnya juga tampak seimbang dibanding dengan transformasi yang lain, dan dapat dilihat dari box plot, akar X tidak ada pencilan. Angkatan 2014 terlihat cocok menggunakan transformasi akar X karena jarak median dengan QA hampir sama dengan jarak median dengan QB. Juraian garisnya juga tampak seimbang dibandingkan dengan transformasi yang lain, dan dapat dilihat dari box plot, akar X tidak ada pencilan. Angkatan 2015 juga terlihat cocok menggunakan transformasi akar X karena jarak median dengan QA hampir sama dengan jarak median dengan QB. Juraian garisnya juga tampak seimbang dibandingkan dengan transformasi yang lain, dan dapat dilihat dari box plot, akar X juga tidak ada pencilan. Transformasi untuk beberapa angkatan. Pertama-tama kita buat dulu box plot data awal sebelum kita transformasi. Gunanya kita buat box plot ini untuk mengetahui persebaran data. Dapat dilihat bahwa persebaran data cenderung naik. Jika naik, maka kita akan menggunakan transformasi data menggunakan akar X, log X, min seper X, dan min seper X kuadrat. Oke, pertama-tama kita gunakan dulu transformasi log X. Setelah kita transformasi, kita dapatkan ringkasan 5 angka seperti berikut. Terus lalu kita periksa apakah ada pencilan. Untuk lebih jelas juga bisa kita buat box plot dari data hasil transformasi. Oke, lalu selanjutnya untuk akar X sama, setelah kita transformasi kita buat ringkasan 5 angka, kita periksa apakah ada pencilan, dan juga kita buat box plot data hasil transformasinya. Selanjutnya kita gunakan min seper X, kita cari juga ringkasan 5 angka, lalu kita periksa ada pencilan atau tidak, lalu kita buat box plot data hasil transformasinya.
Selanjutnya kita gunakan yang terakhir adalah min super x kuadrat. Kita buat juga ringkasan 5 angkanya. Lalu kita periksa apakah ada pencilan. Setelah itu kita buat box plot data hasil transformasinya untuk lebih memperjelas. Oke, setelah kita melakukan transformasi, yang terakhir kita lakukan adalah menghitung nisbah perangkatan. Rumus nisbah bisa dilihat itu seperti yang ditampilkan. Lalu jika hasilnya nisbah itu kira-kira setengah, maka transformasi yang dibaca itu akar X. Jika nisbahnya 1, maka yang terbaca log X. Jika 3/2, maka yang terbaca min super X. Dan jika 2, maka yang terbaca min super X kuadrat. Setelah dilakukan penghitungan, nisbahnya menghasilkan hasil 0,7341. Oke, mengambil kesimpulan dari keempat transformasi tersebut, mana yang lebih unggul? Nah, dilihat dari box plot 3 angkatan sebelum ditransformasi, diketahui bahwa sebaran data terlihat naik, maka dilakukan transformasi yang cocok itu menggunakan log X, akar X, min super X, dan min super X kuadrat. Dari langkah-langkah yang dilakukan, diketahui bahwa hasil nisbah itu 0,7341. Dapat dilihat di tabel sebelumnya. Nilai 0,7341 itu berada di antara setengah dan 1. Akar X dan log X akan menyamakan DQ semua angkatan. Jadi, karena 0,7341 lebih dekat dengan setengah, maka akar X lebih baik digunakan atau yang lebih unggul digunakan. Oke, dari itu dapat kita simpulkan bahwa transformasi angkatan itu berguna untuk membuat angkatan yang memiliki puncak tunggal dan tidak simetris dibuat menjadi simetris sehingga dapat mendekati distribusi normal yang lebih baik daripada data asli. Ini daftar pustaka yang kita gunakan. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?